Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Faodiza Soraya Kadir. I'm from class B, and my segment about dua bersaudara. Seorang pandai emas yang kaya dan brumaker yang miskin adalah saudara. Sang brumaker memiliki dua putra kembar identik. Suatu hari, sang brumaker melihat seekor burung emas di hutan, mengetuk bulu dan menjualnya kepada saudara lelakinya dengan harga yang sangat mahal. Dia mengejar burung itu lagi dan menemukan lampu emas. Ketiga kalinya, ia membawa kembali burung itu sendiri, dan saudara lelakinya yang tahu kekuatannya, bahwa siapapun yang memakan hati dan hatinya akan menemukan koin emas di bawah bantalnya setiap malam, meminta istrinya memasaknya. Tetapi keponakannya datang ke dapur untuk mengemis, dan ketika dua keping jatuh dari burung, mereka memakannya dan koin emas muncul di bawah bantal mereka. Tukang emas memberitahu saudaranya bahwa putranya bekerja dengan iblis dan membujuknya untuk meninggalkan mereka. Seorang pemburu membawa mereka dan mengajarkan mereka tentang perdagangan mereka. Begitu mereka dewasa, mereka memohon izin untuk mencari kekayaan mereka. Dia senang karena mereka berpikir seperti pemburu pemberani, dan dia membiarkan mereka pergi. Dia kemudian memberi mereka sebuah pisau dengan arah bahwa jika mereka pernah berpisah, mereka harus menusukkan pisau ke pohon. Dan ketika salah satu dari mereka kembali, dia dapat melihat bagaimana nasib saudaranya, karena sisi pisau akan berkarat jika keadaan memburuk baginya. Di perjalanan, mereka hampir menembak kelinci karena kelaparan, tetapi ia memohon nyawanya menawarkan untuk memberi dua kelinci muda sebagai gantinya. Jadi mereka membiarkannya pergi. Hal yang sama terjadi dengan rubah, serigala, beruang, dan singa. Hewan-hewan muda itu menunjukkan kepada mereka sebuah desa tempat mereka bisa membeli makanan. Mereka berpisah. Masing-masing mengambil setengah dari hewan dan menggerakkan pisau ke pohon tempat mereka berpisah. Yang lebih muda datang ke kota yang serba hitam, di mana seekor naga telah memakan setiap gadis muda kecuali sang putri yang akan diberikan padanya pada hari berikutnya. Pemburu itu mendaki bukit naga dan menemukan 3 cangkir dan pedang. Dia tidak bisa memegang pedang sampai dia mabuk dari cangkir. Pagi berikutnya, sang putri dibawa ke bukit, dan Marsha Raja mengawasi naga berkepala 7 itu datang dan menghembuskan api, membakar semua rumput, tetapi binatang itu menginjak-injak api. Pemburu memotong 6 kepala dan ekornya dan menyuruh binatang merobeknya. Sang putri membagikan kalungnya di antara hewan-hewan dan memberikan pisau itu kepada pemburu, yang dengannya dia memotong lidah naga. Dia kelelahan dan menyuruh siaga berjaga-jaga saat dia tidur. Tetapi singa itu juga kelelahan dan menyuruh beruang itu berjaga-jaga, dan seterusnya ke kelinci yang tidak punya siapa-siapa untuk disuruh berjaga-jaga. Marshall memotong kepala pemburu dan memaksa sang putri berjanji untuk mengatakan bahwa dia telah menyelamatkannya. Hewan-hewan terbangun dan akan membunuh kelinci, tetapi dikatakan mengetahui akar yang akan mengembalikan pemburu. Jadi mereka membiarkannya mengambilnya. Pemburu itu mengira sang putri pasti telah membunuhnya untuk menyingkirkannya dan berkeliaran di dunia. Setahun kemudian, dia kembali ke kota dan menemukannya digantung merah untuk pernikahan sang putri ke Marshall. Pemburu bertaruh dengan pemilik penginapan bahwa dia bisa mendapatkan roti dari meja-meja dan mengirim kelinci. Sang putri mengenalinya di bagian kalungnya dan mengirimkan sepotong roti bersamanya. Pemilik penginapan tidak akan bertaruh lagi, tetapi ia mengirim rubah, serigala, beruang, dan singa, daging, sayuran, kembang gula, dan anggur kepada sang putri. Raja bertanya-tanya pada hewan-hewan, dan sang putri menyuruhnya mengirim tuannya. Ketika tiba di kastil, ketujuh kepala naga ditampilkan, dan pemburu membuka mulut mereka dan bertanya di mana lidah mereka. Dia dieksekusi dan pemburu dan putri menikah. Suatu hari, raja muda berburu rusa putih dan berakhir sendirian di hutan. Seorang wanita tua memohon untuk mendekati api dan memintanya untuk menyerang binatangnya dengan tongkat sehingga mereka tidak menyakitinya. Ini mengubah mereka menjadi batu, dan dia bisa mengubahnya menjadi batu. Si kembar yang lebih tua menemukan pisau itu berkarat di satu sisi dan pergi mencari saudaranya. Dia disambut sebagai raja muda di kota, tetapi meletakkan pedang di tempat tidur antara dirinya dan putri.
Mendengar apa yang telah dilakukan adik laki-lakinya, dia pergi ke hutan yang sama dan menemukan penyihir yang sama. Tetapi menolak untuk menyerang binatang-binatangnya. Ketika dia menembakkan senjatanya ke arahnya, dia kebal untuk memimpin. Tetapi dia merobek 3 kencing perak dan menembaknya lagi. Dia membuatnya mengembalikan saudaranya, binatang saudaranya, dan banyak lainnya. Saudara-saudara pulang menceritakan kisah mereka, mendengar bahwa kakak laki-laki telah menerima sebagai dia dan tidur di tempat tidurnya. Raja muda itu memotong kepalanya, tetapi bertobat karenanya kelinci membawa akarnya kembali dan saudara lelaki itu dipulihkan. Mereka kembali ke kota dan sang putri bisa mengenali suaminya dengan kalung dan hewan-hewannya dan bertanya kepadanya mengapa dia meletakkan pedang di tempat tidur malam itu, mengungkapkan kepadanya bahwa saudaranya benar. Okay, the next my assignment about lesson plan. Okay, my lesson plan. Di sini terdapat beberapa poin. Yang pertama, core competencies. Kedua, basic competence. And ketiga, competency assessment indicator. The next, learning materials. Next, approaches, models, and methods. Learning activities. And then media atau tools and learning research. Media, tools, learning and research ini terdapat beberapa poin, yaitu media tools, learning research, and terdapat an instrument. Okay. The next assignment is soal pilihan ganda. Itu from the Pisek, you can see that the Brubaker. Jawabannya adalah A. Dan 2, the author implies that a person who help other people will. Jawabannya adalah A juga. Terus the word heard in last paragraph refers to. Jawabannya adalah C. 4, the for he in paragraph 4 refers to. Jawabannya adalah A. Terus the for animal in paragraph 5 refers to. Jawabannya C. What is the topic of the essay? Jawabannya adalah B. Terus the main idea of the paragraph, last paragraph is. Jawabannya adalah B. Terus the organization of the last paragraph is. Jawabannya adalah D. The next, the author opinion regarding the essay. Jawabannya adalah A. And then the last, what we can gather from reading this essay is. Jawabannya adalah C. Okay, I think that's enough from me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ma'am.